Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak jawaban salatnya. Kurang. Duduknya kita di sini untuk siapa? Rasulullah. Duduknya kita di sini untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad kekasih Allah. Satu-satunya jalan untuk menuju surga dengan amalan kita yang seperti ini saat ini. Tahajud kurang, betul? Ngaji sehari berapa kebet? Gak usah ngomong jus-jusan. Berapa lembar? Ini yang biasa pada Sunda atau bahasa Indonesia? Bebasnya. Alhamdulillah. Berapa lembar? Hah? Seberapa lembar? Seberapa kebet? Kita ngomong jus-jusan lah. Kebetan gitu lah. Ya. Amanat Habib Umar kemarin memberikan ijazah. Ya. Di tahun-tahun sekarang perbanyak membaca surat Al-Insyirah, membaca Rabbi Shrah li Sadri sehari 100 kali. Dengan yang kedua, jangan lepas daripada sholawat. Yang ketiga, paling tenang salembar ngaos Al-Quran. Itu yang akan menyelamatkan daripada segala macam fitnah. Makanya saya bilang tadi, Qurannya kita di mana? Germahel amalan pas-pasan, terus amalan Quran pas-pasan tuh. Pas-pasan. Hiji-hiji aja jalan kalau lebet urang ka surga nyalamatkeun urang, males pisan sholawat. Masya Allah. Sampai ayat cerita Jibril pernah mendoakan. Ketika itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Naik. Itu 3 kali ketika Nabi Muhammad naik mimbar. Rasulullah SAW naik mimbar, itu Jibril mendoakan 3 doa. Namun dijelaskan hiji-hiji doa Jibril panjang. Bios. Naon doana nu mimiti doana nyaeta saur Jibril, man ajrab ahad abawaih, barang siapa yang menjumpai salah satu antara kedua orang tuanya nu masih boga kolot, tapi anjeunna telebet ka surga gara-gara kolot eta. Anjeunna gaduh kolot tapi anjeunna telebet ka surga, fa'abadahullah, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu diaminkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya gampang mah ningali jalma anu durhaka ka kolot. Orang yang durhaka sama orang tua. Lihat jalannya Masirah, jalannya dia itu jalan yang dimana semakin hari semakin jauh kepada Allah. Itu otomatis. Padahal ya, orang tua itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sekarang hanya pada malam hari ini kita duduk berkumpul bersama-sama, khususnya daripada keluarga besar almarhum yang mengadakan acara haulia ini adalah salah satu daripada birrul walidain. Dan ini untuk menjadikan contoh untuk kita semua. Tanda seseorang ketika anak itu ingin tahu kira-kira kolot urang hidung juga urang ya, lamun kosmos gampang. Lamun anak natara ngadoakeun berarti eta anak durhaka. Berarti eta kolot na keur masa hidupna teu hedok. Tapi lamun anakna setelah meninggal orang tuanya membacakan doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, ini adalah tanda orang anak yang dikatakan birrul walidain. Sudah cukup ceritanya Alqamah untuk kita ini cukup. Siapa yang tidak tahu ceritanya Alqamah?
sajid, raqib, orang sujud, rukak, wa sujud, masya Allah. Dia ini orang ruku, orang sujud, jahid sama Rasulullah, jihad sama Rasulullah, ahli sedekah, orangnya saleh, mau mati hese, rek paenah hese, rek mautna hese, susah didatangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat ini orang-orang saleh, apa yang sudah menghentikan? Mencek paribahasa ayeuna mah, ya, amalan Alqomah ini dibukukan. Dan ada biasanya kalau orang yang di pemerintahan yang lagi diperiksa sama KPK itu dibekukan dulu. Kalau seandainya betul terbukti bersalah dan tidak ada jalan, sita. Kalau dia terbukti bersalah, dipenjara dan disita. Sama. Amalan kita juga nanti di akhirat dibekukan dulu. Bagaimana? Terutama dengan urusan orang tua. Orang tua kita. Jangan sampai amal perbuatannya kita, sholatnya kita hamba, ibadahnya kita hamba, jihadnya kita hamba, dakwahnya kita hamba. Orang tua, kenapa? Yang sudah menjadikan kita, gara-gara orang tua kita bisa masuk neraka dan tidak bisa orang tua itu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qomah, ini Al-Qomah. Makanya di Al-Quran bilang, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tentang menyekutukan Allah, larangan untuk menyekutukan Allah didampingi dengan apa? Dengan di situ kita diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang dikatakan birrul walidain itu seperti apa? Kita biar tahu. Ada sekelompok orang. Yang pertama, kelompok orang ini subhanallah, dia itu lagi duduk. Satu orang ini duduk, ya. Orang tuanya lagi makan. Orang tuanya lagi makan. Ini satu orang, ada 4 golongan. Yang golongan pertama, ada orang-orang yang lagi duduk, di sebelahnya orang tua lagi makan. Si orang tua bilang ini, ngomong sama anaknya, nah, candakeun cai. Anaknya ini, golongan yang pertama ya, dia langsung ambil air. Oke. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Golongan yang kedua, ada lagi. Anaknya lagi makan. Anaknya lagi duduk, orang tuanya lagi makan. Si orang tua bilang, "Jang, tandakeun cai." Cek si Ujang, heula sih sakeun keur kagok keur ngomongin HP. Aya teh begitu. Aya, eta golongan nu ka 2. Golongan nu ka 1 jeung golongan nu ka 2 kira-kira loba nu mana? 2. Engke heula sih. Daek dicandakeun tapi aya bahasa engke heula. Ada lagi yang ketiga. Nah, candakeun cai naon cek budakna. Teu hayang mah candak ngalirame keur kagok. Aya teh. Aya eta golongan nu ka hayang nu beungeutna nu kusuman nu kitu. Nu ka 3 eta. Anu ka 4 aya deui. Si bapaknya atau ibunya lagi makan, si anaknya duduk di sebelahnya. Sebelum diminta airnya, si anak sudah nyiapkan. Ada nggak yang ini? Kira-kira di antara 4 nu disebut birrul walidain, nu ka 1 ka 2 ka 3 ka 4. Nu ka 1 kan disebut alus sae kan disebut birrul walidain. Definisi birrul walidain adalah orang yang mengerti, yang mengetahui apa keinginan dari orang tua kita. Sebelum dipinta, kita siapkan. Ini definisi daripada ulama-ulama. Kalau sudah ke orang tua, ke guru pun begitu. Apalagi ini pesantren dia. Ulang gua diperintah ke guru. Kahayang guru nana. Oh, cina guru udah mah hayangna kawin deh. Ya kawin. Gitu. Dapat takut. Wangi-wangi loh ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alqomah sudah, arti kata sudah paham semuanya. Secara singkat ya, kalau kita perhatikan, coba Nabi Muhammad ini syafi'i, ahli syafaat betul. Bisa saja angkat tangan minta sama Allah, tahu ini orang-orang saleh duduk sama Nabi Muhammad, tapi kenapa kok Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali? Lebih banyak Ali yang diperintahkan dengan Umar, samperkan. Ini masih ada ibunya, agak samperin. Tanya salah apa ini Allah? Masalahnya sepele. Kalau kita anggap sepele, tapi sesepele apapun, kalau sudah urusannya sama orang tua, Masya Allah, besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar.
nihelakeun pamadikana dibandingkeun kolot. Padahal mah sama sekali. Tapi nyeri hati pakna itu ke hati. Apa kata Nabi? Sampaikan kalau nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Dibakar. Kenapa kalau nggak dibakar di dunia sebelum diangkat ini dibakar? Kalau nggak dibakar di dunia ini sampai kiamat nggak bakal mati begini terus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli syafaat Rasulullah. Kenapa kok nggak bisa nulung? Kalau udah urusannya sama kafir, orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam mati dalam keadaan bukan dalam agama Islam, Nabi Muhammad angkatan nggak bisa beri sama yang satunya ini masalah orang tua repot, beresin dulu sama orang tua. Nah kalau ingin katakan birrul walidain, yaitu orang yang mengerti apa keinginan orang. Jibril mendoakan, ya jalma masih boga kolotna, tapi anjeunna teu bisa ngalebetkeun eta jalma na ka surga berkat kolotna, eta jalma teh bener-bener jauh ti Gusti Allah. Diaminkeun tanya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, didoakeun ku Jibril, man adraka Ramadan falan yumkanlah abadullah. Sampai dalam riwayat dikatakan, ada riwayat lain yang mengatakan ada tambahan yang doanya Jibril. Yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga tambahan raghimaan pun. Jalma teboga irung. Jalmi teboga irung. Jalma teboga irung kusuman. Lain pesek lain. Pesek masih boga irung. Hah? Aing kenangan pesek ya. Masya Allah. Ini orang manusia nggak ada hidung, jangankan manusia, kambing, domba yang buat korban kalau nggak ada hidungnya sah nggak buat korban? Teka pakai namanya cacat, disebut jalma cacat. Kata jalma cacat. Muka dua ge cacat. Saha anu anjeuna dipasihan izin kamari ka Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan, tapi anjeuna masya Allah teu meunang teu kenging ampunan ti Gusti Allah, maka orang itu jauh dari Allah Subhanahu. Makanya lihat bagaimana keadaan kita kemarin setelah Ramadan. Tambah dekat apa tambah jauh? Disuruh tambah dekat tuh kamari Quran dibaca ayeuna hanteu jauh begitu. Taubat. Ulah sampai meunang doana malaikat Masya Allah. Kadang-kadang ngomong mah hayang deket, tambah deket, malah Masya Allah tambah jauh kadang-kadang. Jauh di tujuan utama di bulan Ramadan, agar mereka dijadikan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jauh. Bukan semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin jauh. Alhamdulillah. Kalau semakin hari semakin jauh, ini mereka takut daripada kena doanya malaikat Jibril. Dan yang terakhir, raghimaan pun mereka adalah orang-orang yang cacat. Siapa? Mereka adalah mandukirka indahu falan yusalli alaika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini disebut cacat, eta jalma cacat. Saha dicacat didoakeun cacat ku malaikat Jibril nyaeta jalmi anu mireng nami anjeun, tapi anjeunna teu daek shalawat ka anjeun ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jajalan kanggo ngasok ka ieu shalawat sing seueur. Omong ngaharipan zaman ayeuna zaman fitnah geus lieur ayeuna mah. Heuh, lieur. Lieur aya nu berita kieu, aya nu berita kitu. Tutup beritana seueurkeun sholawat. Nanti kita akan bahas apa fungsi daripada acara hauliyah ini, tujuannya apa, kenapa seseorang bisa diadakan acara hauliyah ini. Semua kembalinya kepada kita, kebaikannya kepada kita, rahmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma'uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal kiram wa izzatul kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, para ustadz, para dai yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, memang tidak hafal saat namanya lumayan tadi hafalkan.
Masya Allah. Tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ke anjeun-anjeunna mugia sing panjang umur. Bitaatillah wa bitaati Rasulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan mudah-mudahan Allah taala berikan istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan dari pihak aparatur pemerintahan, dari pihak sipil maupun militer yang hadir maupun yang tidak hadir, Bapak Kapolsek, Kapolres, dan juga Bapak dan Ramil ataupun yang mewakilinya, Bapak Kepala Desa, semuanya kita doakan, bukan hanya saja yang hadir tapi kita seluruh Indonesia kita doakan. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat, agar bisa mengabdikan masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan dan saya hormati daripada keluarga besar almarhum al-maghfurlah, yaitu keluarga besar Pondok Pesantren Al-Madani, ya betul, yaitu almarhum keluarga besar Bapak Ki Haji Burhanuddin Burhan Khalil. Masya Allah, putranya, mantunya semua yang mempunyai ikatan dengan beliaunya, dengan pondok pesantrennya, mudah-mudahan Allah bahagiakan, dan mudah-mudahan kebaikan malam ini dijadikan oleh Allah wasilah perantara untuk kabulan hajat daripada sahibul bait dan sahibul hajatnya, hajat di dunia bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia dan bahagia ini alhamdulillah kita semuanya bahagia, dan kita semuanya ketika duduk di satu tempat, di mana tempat ini yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad, Raudhah min riyadil jannah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kita mengenal dan mengetahui hadis ini bukan sekali dua kali, betul? Akan tetapi kadang-kadang prakteknya suka lupa. Prakteknya suka lupa. Padahal arti daripada hadis ini sangat banyak. Makna daripada hadis ini sangat banyak. Apa yang dikeluarkan oleh daripada lisan yang mulia Habibuna Muhammad itu mempunyai makna yang sangat besar. Bahkan al-isyarah, isyarat dari seorang yang dicintai oleh Allah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah hakikatnya adalah kegembiraan, bisyarah. Nabi Muhammad dan titisannya dari Nabi Muhammad, keluarganya Rasulullah dan pewarisnya Nabi Muhammad adalah para alim ulama dan para kiai. Zuriatnya Rasulullah adalah para habaib yang sekarang kita tahu dan kita lihat secara nampak. Biarkan saja yang di luar sana mengatakan habib-habib yang di Indonesia itu terputus, jangan dengerin. Biar saja, kita senyum saja. Ya, ini isu-isu begini dari zaman dulunya sudah ada. Intinya al-isyarah dari Rasulullah itu adalah bisyarah, kabar gembira. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fantahu." Ketika Anda melewati taman surga, katakan. Para sahabat bertanya, memang semua apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad, lisan dari Nabi Muhammad, basi ketika itu pun dipertanyakan oleh para sahabat. Jangankan ketika berhalaqah, ketika peperangan saja kadang-kadang para sahabat bingung. Peperangan. Pernah dalam satu peperangan ada satu kisah. Ya. Ketika itu ada satu peperangan namanya Sariyah. Sariyah itu peperangan kecil yang diutus para sahabat oleh Rasulullah SAW. Ada ghazwah, ada ma'rakah, ada sariyah. Kalau ghazwah itu perang besar yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kalau ma'rakah itu perang besar tapi Nabi Muhammad mengutus. Seperti ma'rakah al-Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Ada lagi namanya sariyah. Ini ketika sariyah, mereka ini memang betul ya, isyaratnya Nabi Muhammad itu adalah bisyarah. Kadang-kadang kita jangan banyak pertanyaan, sekali dijawab sudah. Apalagi dari Nabi Muhammad, dari para ulama, apalagi dari guru-guru kita. Apalagi semua di sini anak-anak pesantren, betul. Sami'na wa ata'na. Jangan banyak tanya. Sami'na wa ata'na. Ketika kita milih pesantren dan pesantren ini betul mempunyai ikatan dan mempunyai jalur kepada Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Pernah ini dalam syariah Nabi Muhammad mengutus. Siapa yang diutus? Amr bin As. Amr bin As ini padahal ketika itu baru masuk Islam. Tapi diperintahkan ketika itu untuk memimpin peperangan. Sedangkan di bawahannya Amr bin As prajuritnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Ini apa namanya? Khalid bin Walid. Semua pendekar-pendekar. Tapi yang diceritakan kok seseorang yang baru masuk Islam. Kalau kita mungkin, ya, dan para sahabat, kenapa kok yang sudah aman dia? Kok bukan Abu Bakar, kok bukan Umar, kok bukan Utsman, kok bukan Ali? Lihat, apa yang diceritakan Rasulullah, al-isyarah dari Rasulullah itu pasti isinya bisyarah. Kata dia. Berangkat. Ketika semua berangkat, subhanallah. Pada waktu itu musim dingin. Musim apa? Dingin. Dinginnya di negeri Arab itu yang mungkin pernah ke umroh kemana musim itu dinginnya nggak kayak dingin di Kuningan di puncak. Puncak masih ada kene. Puncak apa puncak ya? Cigugur masih hangat. Paling seberapa derajat? Seberapa derajat paling 20, 19. Di sana kalau udah dingin, masya Allah kadang-kadang 5 derajat, 6 derajat. Jadi zaman dulu pasirnya aja dingin. Pasirnya aja dingin. Ini berangkat semua. Ketika berangkat, ketika itu mulai bikin kekemahan. Semua pada menyalakan api unggun. Api seperti api unggun untuk ngehandatin apa? Apa kata Amr bin As? Semua yang menyalakan api harap dimatikan. Rumah liar. Sahabat ini bertanya, begini kok keadaannya? Coba lamun Abu Bakar mual khawatir. Yang pertama protes kata Umar bin Khattab. Namanya Umar ini sedikit masalah, nggak datengin Nabi aman. Ente ini kok main matikan saja? Gak bisa. Ini kita ini kedinginan. Kata Amr, saya pemimpin tenang. Ya. Saya pemimpin tenang. Barang siapa yang mentaati amirnya berarti dia mentaati Rasulullah. Mentaati, ya. Barang siapa yang mentaati kepadaku dia taat kepada Rasulullah. Saya sebagai pemimpin perang, saya mewakili daripada Rasulullah. Udah nurut aja itu. Umar tetap gak terima. Gak bisa. Ente ini salah. Ini kita bisa mati kalau gini kedinginan. Abu Bakar datang. Ya Umar, ingat ini perintahnya Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Nurutin aja. Sabar. Sudah pokoknya nanti saya pulang ke Madinah, saya akan laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itu yang pertama. Diambil kesalahan. Setelah dimatikan, besoknya ketika mau sholat subuh, harusnya yang memimpin perang dia menjadi imam. Tapi Amr bin As bilang saya nggak mau jadi imam. Anda ya Abu Bakar menjadi imam. Ngamuk lagi Umar. Kok itu bikin masalah lagi ya Amr? Waduh, mimpin perang kayak ini kacau. Ente yang mimpin, ente yang harus imam. Kata Amr, enggak. Abu Bakar itu. Umar tetap marah, kata Abu Bakar, turutin. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Amr memerintahkan berarti perintahnya Rasulullah sudah. Abu Bakar ini selesai. Kata Umar, ada 2 poin saya akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Poin ketiga, ketika peperangan. Ketika peperangan, subhanallah. Ketika itu syariah itu kan cuma beberapa orang di bawah 100. Yang hadir itu cuma di bawah 100 orang, 70, 80. Subhanallah, dengan strateginya Amr bin As, musuhnya itu yang hakikatnya lebih banyak kepukul mundur. Ketika kepukul mundur, musuhnya itu lari. Hak perampasan ketika itu sudah tergeletak. Akhirnya kata Amr bin As, ambil harta rampasan, kita pulang. Kata Umar, nggak bisa, ini tanggung sedikit lagi. Kita kejar musuh habis. Ente kok main berhentiin Amr? Wah nggak bisa, harus dilaporkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Abu Bakar, ya Umar, turutin. Nggak bisa. Ini musuh di depan udah kita lagi kotor kaki, tinggal kejar mati. Enggak. Kata Amr, semuanya pulang. Ambil harta rampasan dan mereka sudah dianggap kalah. Katanya Umar, belum dianggap kalah, kok dia masih lari kok. Nggak bisa, katanya Amr. Lalu Abu Bakar mengatakan, pulang ya Umar. Amr mengatakan pulang. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya pulang. Ketika pulang Madinah, kemana? Abu Umar. Nggak pulang ke rumah, langsung menghadap Rasulullah SAW. Ini sepegel hatinya. Buncak mereka budak kamari sore. Amr, karena asup Islam yang perang kacau balau. Padahal masa kampus kayak kesalahan. Begitu langsung Masjid Nabawi, masuk Masjid Rasulullah SAW, langsung ya Rasulullah, maaf bukan saya menyalahkan Anda, tapi pemimpin perang kemarin yang diperintahkan Amr itu kacau. Kacau apa kata Rasulullah? Panggil Amr. Dipanggil Amr. Ya Amr, engkau mengacaukan di perang? Enggak ya Rasulullah.
Ya Umar, apa yang sedang kau dakwakan kepada Ammar? Yang pertama Rasulullah, engkau tahu ini musim dingin di padang pasir, kita nyalain api unggun, tapi Ammar memerintahkan dimatikan. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, jawab ya Ammar. Rasulullah tahu isyarat dari Rasulullah pasti itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Kadang-kadang hawa nafsu kita yang menggiring kita ke dalam kesalahan. Nah, itu deh. Kata yang Ammar, jawab ya Ammar, ya Rasulullah, maaf, itu api unggun. Kalau tetap dinyalakan, setiap musuh itu pasti punya mata, dan dia akan tahu berapa jumlah kita. Berapa jumlah kita? Kita ini sedikit. Kalau udah ketahuan, otomatis besok mereka menyiapkan lebih banyak. Dan kita pasti akan takut kita ini akan kalah. Oleh karena itu saya matikan, tidak ada terlihat sedikit pun berapa jumlah kita. Kata Rasulullah, sadaqtum ya Ammar, benar banget. Umar gak bisa ngomong. Yang kedua ya Rasulullah, ayah ini kesalahan. Kau kuduna kan jadi imam ya Rasulullah. Kunaon Ammar menggantikan ke Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah tersebut, jawab ya Ammar, ya Rasulullah, di malam itu terus terang saya junub ya Rasulullah. Masa sekarang junub? Kalau saya mandi saya mati kedinginan. Kalau saya mati kedinginan bagaimana? Siapa yang memimpin perang? Oleh karena itu saya tayamum, dan yang tayamum nggak sah kalau jadi imam, sedangkan yang makmumnya ini nggak tayamum. Maka saya memerintahkan, tuh kata Rasulullah, dia pasti ada alasan, nggak mungkin. Masya Allah. Yang ketiga, kenapa saya tarik mundur? Kenapa Ammar itu menarik mundur ya Rasulullah? Padahal satu langkah lagi musuh itu habis dan akan kita memenangkan peperangan. Katanya Ammar, ya Rasulullah, musuh itu kotor-kacir, berarti kan saya anggap sudah kalah dan harta rampasan di depan mata. Kalau kita terus kejar ya Rasulullah, mereka akan tahu berapa jumlah kita. Dan kita akan akhirnya kalau mereka akan meminta bantuan, kita akan babak belur. Oleh karena itu ketika mereka kabur, harta rampasan sudah dilepaskan dan mereka kira kita ini banyak, ya akhirnya saya tarik mundur. Kata Rasulullah, sadaqtum. Lihat ya Umar, lihat, perhatikan kisah ini. Coba kalau yang mimpinnya Umar bin Khattab terus behat. Tapi betul, yang diperintahkan sama Rasulullah itu semuanya benar. Seperti apa yang disabdakan tadi oleh Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika Anda lewat daripada satu tempat ya, taman-taman surga, datang ke taman surga, ulang ajaran daun baik, ulang cicing baik, datang mampir ke taman surga. Ya Rasulullah, di mana taman surga? Lihat yang kita baris bawahi, apa kata Rasulullah? Hilatul dzikir. Perkumpulan dzikir. Kalimat dzikir di sini penuh dengan makna. Bukan hanya dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apapun yang mempunyai ikatan dengan Allah dan Rasulnya, mau taklim, mau dakwah, mau apapun yang membicarakan tentang Allah dan Rasulnya, mau dzikir, mau sholawat, apapun ini yang dikatakan hilangkut dzikir. Nah, ketika Anda lewat di taman surga, lewat daripada dzikir, jadikanlah ya, kalau kita bisa bahasa yang kita garis bawah hilangkut dzikir, perkumpulan ya, disebut perkumpulan yang mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad. Dari hadis ini yang kita bayangkan kadang-kadang pengajian saja. Yang kita bayangkan kadang-kadang cuma acara haul atau cuma di masjid yang dikira kumpulan dikit. Tapi ulama-ulama yang menjelaskan bahwasanya kalimat hilafun dikit bisanya dijadikan di rumah kita ini taman surga. Yang kita tahu disebut surga, yang disebut surga itu ketentraman dan ketenangan jiwa. Tenang, tentram, adem, air, pikiran terpusing. Terus sekarang kita contoh, sekarang ini adalah taman surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba sekarang, ada nggak yang pusing itu? Pemikiran hitam ayah di ayah, lu tadi pas saya jumpa majikan kepikiran di kadang-kadang subhanallah saking betul ini disebut taman surga nu di imah tuh bisa sare di pengajian lu bisa sare saking nundut tanah saya nggak sare terus betul mungkin yang di rumahku itu bisa sare tapi ketika perkumpulan dikir saking tenangnya saking tentramnya betul ini adalah taman surga. Ketika kita ambil hikmah, ayo kita jadikan di rumah kita taman surga. Bagaimana caranya? Ya banyak Pak caranya. Kumpul sama anak, kumpul sama keluarga, tidak keluar pembicaraannya tentang Allah dan Rasul, tentang sholawat, tentang dzikir. Itulah ketentraman dan ketenangan jiwa. Tapi kalau di rumahnya membicarakannya harta, fulus, dunia, naudzubillah, apa yang terjadi? Masya Allah,
Hati yang angkuh cinta kepada dunia. Apapun segala sesuatu yang sering kita bicarakan, itulah yang akan ada di hati kita. Itu otomatis. Lihat para orang-orang soleh. Kenapa mereka di hatinya Allah dan Rasul? Karena sehari-harinya yang dibicarakan dengan keluarganya, dengan santrinya, dengan tetangganya, otomatis kebanyakan membicarakan tentang Allah dan Rasul. Di hati mereka otomatis hatinya tentang Allah dan Rasul. Apa yang sering kita bicarakan, itu yang akan ada di hati kita. Kalau di rumah membicarakannya tentang Allah dan Rasulnya, insya Allah rumah kita akan dijadikan taman surga. Dan hati-hati kita, otomatis hati kita akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu otomatis. Kadang-kadang dalam pertanyaan, Bunang, iya saya punya hati angkuh, malas ibadah. Kadang-kadang juga, ya Allah, duitnya mantap. Ya ini permasalahannya. Karena di rumah kita nggak pernah dijadikan taman surga. Lihat, permasalahannya itu cuma satu. Semua kembalinya kepada satu. Semua kembalinya kuncinya di sini. Takwa kuncinya di sini. Orang kalau ingin bertakwa mulai dari sini. Enggak katanya dari mana? Oke, otomatis bakalan sholat. Kuncinya di sini. Ini yang menjadikan kita malas sholat. Ini yang menjadikan kita angkuh hati kita, bubut sama orang, hatinya kotor, penuh dengan iri, penuh dengan dengki, bahkan rezeki kita mampet. Apa para ulama mengatakan, idza ra'aita qaswatan fi qalbi wa wahnan fi badani wa irmanan fi rizqi fa'lam fa innaka takallamta fi mananya. Satu permasalahan. Kata seorang ulama mengatakan, nih kuncinya di sini. Kamu merasakan hati kamu gundah, hati kamu sumpah, hati kamu nggak bisa tidur, hati kamu penuh iri. Lihat tetangganya beli motor baru, kepanasan. Lihat tetangganya kawin lagi, kepanasan. Lihat tetangganya menang rezeki, sewot. Hatinya penuh dengan kekotoran. Apalagi satu lagi katanya, malas ibadah, sholat malas, duha malas, boro-boro duha subuh ke jam 8, boro-boro tahajud subuh ke kalimat. Masya Allah. Malas kalau ibadah. Quran tadi cungar-cungir. Cuma Quran boro-boro satu salam bari hantu. Malas kalau ibadah. Masya Allah. Ditambah lagi apa? Wahirmanan di rezeki. Hartanya itu mampet, rezekinya mampet. Kalimat rezeki mampet di sini bukan tidak punya harta, tapi kadang ada harta tapi tidak barokah. Luar duit mah tapi rupiahnya selingkuh, anaknya mabuk. Duit nak kurang baik, Masya Allah. Duit asup tapi kalau uang lebih gede. Herman Perezki, apa ini masalahnya? Hatinya jelek, malas karena ibadah, rezeki morat marit. Satu permasalahannya. Kenapa? Kalau ngomong tidak ada manfaat. Ini ngobrol sehari-hari manfaat. Dimulai bulan saret, dugi ka saret deui, dugi ka bobot deui, omongan teu aya manfaat. Komo deui lamun omonganna fitnah. Omongannya adu domba. Ngomongannya nani. Omongannya buhtan teh naon bahasa zaman keren, hoax. Ya. Omongannya perbuat, Masya Allah. Eueuh manfaat ke bahaya, komo deui aya fitnah. Ini yang menjadikan coba sehari-hari diisuk sampai dugi ka ayeuna ya tadi. Sebelum masuk sini kita yang diobrolin sama rumah tangga kita apa? Pernah ngobrolkan Kanjeng Nabi? Pernah ngobrolkan Rasulullah? Pernah ngobrolkan tentang akhlaknya Nabi Muhammad? Pernah? Masya Allah. Ya. Makanya hatinya gundah, hatinya sewot baik, malas ibadah. Coba kalau di pesantren kita kumpul sama orang-orang yang berdakwah. Yang inti kan sini banyak orang-orang khuruj, betul? Betul. Apa kalau ngobrolin dunia? Nah, sekali dua kali. Tapi ngobrol sahabat, ya, salawat, dikit. Semua penuh dengan manfaat. Lihat paribahasa madang menguyang lagi beda udah dakwah. Betul? Alhamdulillah. Teka pikiran hutang, teka pikiran naon. Nikmat yang di rumah ditinggal istri anaknya dapat rezeki. Allah ngerezekian. Kenapa? Karena obrolannya manfaat tentang Allah dan Rasul. Tapi kalau obrolannya, Masya Allah, dimulai isu, misalnya video fitnah, video hoax, kemudian akhirnya bau politik, liar. Masya Allah, liar, Masya Allah. Obrol kena Allah manfaat, bahaya. Karena apa yang sering kita bicarakan itu yang akan ada takfir dalam hati kita.
Itu yang akan ada bekas dalam hati kita. Kita ngomong pengen cinta sama Nabi Muhammad, yang dibicarakannya dunia, dusta. Anda akan cinta kepada dunia. Ente bilang cinta kepada para ulama, para kiai, para habaib, para duriat Rasulullah, para tabiin, para sahabat, tapi yang dibicarakannya jabatan, lemok sih jabatan. Bohong. Yang dibicarakan pula jauh-jauh baheula urusan batu akik kumaha teh contoh cukup lah. Laras bukan dina teh senang jadi senang guna ngomongkeun bacan lah, ngomongkeun batu Aceh lah, ngomongkeun virus lah, virus ieu. Betul. Itu yang akan ada takdir dalam hati kita. Nah begitu pula di zaman sekarang, ayo tong loba teh nempo YouTube. Tong loba teh nempo YouTube nu teu eueuh man. Kira-kira kalau maaf, saya lihatnya pengajian oke. Tapi kalau pengajiannya dalam YouTube sudah menjadikan hati kita kotor, ada benci kepada seorang muslim, apalagi pada ulama, apalagi pada dunia, tutup YouTube-nya. Ini adu domba. Rusak. Tapi kalau membawa kitanya, ayo cinta sama Nabi Muhammad, menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang selawat tempok bolak-balik dengan satu kisah diceritakan, ada seorang tabi'in mempunyai seorang anak, ketika itu anaknya masih kecil, umur 7 tahun. Subhanallah. Kayak acara hall cari bahas ya hall. Ini untuk kita dulu, untuk keadaan di zaman sekarang. Karena kita ini banyak lihat yang nggak manfaat, bahkan melihat yang fitnah dan membicarakan fitnah. Bahaya untuk siapa? Diri kita. Nyesel, hanjakal, menang naon. Ulah jauh-jauh ke pemilihan presiden kamari di pemilihan kubu, menang naon di kubu. Menang naon, nu aya fitnah parasea. Kejadian kemarin di desa di Majalengka. Masya Allah. Di desa apa? Di desa Ligung ya. Desa Ligung. Pemilihan kubu kemarin. Yang menangnya rupanya dikeroyok sama masyarakat. Bayangin. Sampai sakit itu. Masya Allah. Gak ada manfaat. Apa hasilnya? Masya Allah. Apa hasilnya? Gak ada. Tapi kalau Masya Allah kita tidak membicarakan hanya Allah dan Rasulnya, bagaimana akhlak Rasul, ingetin mereka, bagaimana hak sesama muslim. Kamu kemarin seminar aidin enak gak dulu ima calon dulu. Jangan seminar aidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seseorang dari tabi'in, dari anak tabi'in, umurnya 7 tahun Pak, 7 tahun masih letih kan. Dengar besok mau ada perang, datang ke bapaknya, Pak, izinkan saya untuk ikut perang bersama Anda. Kata bapak masih ya rek hidup perang masih letih, ini kita lempeng. Rek mawa pedang, kumaha rek mawa pedang, gak bisa. Oke ini, cuy, sapu peti cerik, sapu peti cerik. Coba ayeuna budak zaman enak cirikna gara-gara naon? HP. Jadi banyak HP cirik sapupeut. Nu salah saha? Nu ngadidik saha? Nya kolot anu gebleng. Tapi lihat seorang bapak dan ibu yang mendidik anaknya nangis gara-gara nggak diizinin terus. Ada apa ya? Sampai malam hari ketika setelah malam taruhnya sesedul budak letik mencerik tambah segukan lah bahasa Jawa namun Sunda namun sisi dua. Masya Allah. Didatangan di kolot. Kunal. Ya mau ayam minum perang. Bapak nanya absyir ya wala. Mana yang isi panjang bapak? Alhamdulillah. Saking bunga bapak macam budak subuh anaknya sudah subuh. Soalnya ayah budak bapak kurang kali 7 tahun 8 tahun bisikan di rumah budaknya. Isukan jam 7 beli HP mau ada kan naiknya Anda tekudu diundangin subuh anak anu sudah saking bunga berarti nu aya di hati anak urang naon nya eta nya kumaha nya eta tapi ieu nu di hatena memang yang perang isuk-isuk geus budang Masya Allah sampai ka budalapan digebralkeun ku indungna dipeluk ku indungna nah jagaan bapak mana bisa kawin gitu Allah gimana menanggalan aing Allah dipeluk nak hati-hati kamu nak iya mak terus apa yang paling terpenting yang kita garis bawahi ketika si anak ini berbicara kepada ibunya dibisikin di telinga ibunya bu ibu mau titip salam nggak sama Nabi Muhammad
Umur 7 tahun, ini zaman tabi'in. Rasulullah udah pindah bukan di alam dunia tapi alam akhirat. Itu mah kaget mana perang ngimuan kanjeng Nabi di situ, Nabi mesti pindah ke akhirat. Ibu nggak tahu, saya ikut perang ini bukan ikut-ikutan sama bapak, tapi demi Allah saya ikut perang ini udah rindu sama Rasulullah. Saya ingin kumpul bersama Rasulullah. Tidak ada jalan paling cepat untuk berjumpa dan berkumpul langsung dengan Rasulullah kecuali mati dalam keadaan syahid. Umur 7 tahun. Coba umur ayahnya 11 tahun mana ya? Saya udah rindu sama Rasulullah ya Ummi. Tiap malam saya bermimpi Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umur 7 tahun. Enggak pati ngimpi Nabi, mana ngimpi sahabat lampir juga ada. Mau diimpikan naon? Ya kamarnya Pak. Urusan iya lah. Lebat kami kita otomatis kebanyakan apa yang ada di hati. Sampai tadi saya di jalan sama Habib Gasim ayat 6 mobil ke kusumnya toleran ke kusumnya toleran saya bisa saya ngomong kita baru udah pinggir jalan non pamer sampai di syuting sekali kasih tip ini sih nama kabawa ngimpi ayam sampai kabawa ngimpi bunga. Wow, apa yang ada di hati itu ya, yang ada di hati itu yang terbawa nih ditanya sama ibu, nah sebegitu cintanya kamu sama Rasulullah sehingga kamu ingin ikut perang dengan tujuan utamanya ingin dikumpulkan cepat dengan Rasulullah. Iya mah, apa rahasianya? Kok bisa kamu begitu cintanya umur 7 tahun ini sama Rasulullah? Gimana saya nggak cinta? Emak sama bapak tiap hari kalau udah bicara depan saya yang dibicarakan adalah Rasulullah. Pernah kamu orang kali ngajarkan ngomongin tentang Rasulullah? Tarak gak ayam gitu nyamuk. Ini yang pendidikan telah hilang. Ini kekurangan kita daripada umat Sayyidina Muhammad. Sudah, jangan membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaat. Bahaya apalagi membicarakan fitnah. Kalau ada fitnah, udah anggap saja iklan. Anggap saja iklan. Kita bagaimana kita ngurus diri kita, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tidak akan ada orang yang bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka yang sering membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semua yang hadir di sini kalau secara lisan cinta nggak sama Nabi, nggak ada yang nggak cinta. Orang kalau sudah bilang saya cinta sama Rasulullah, buktikan. Seperti seorang yang kita hadir di hallnya, ini bukti. Kenapa banyak yang begitu hadir, murid-muridnya, anak-anaknya? Karena saya yakin ini tanda bahwasannya seseorang yang kita hall ini adalah orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Bukan saya yang membicarakan, bukan saya yang bicara, tapi hadis Rasulullah SAW. Ini buktos, dan ini semua kembalinya kepada kita. Ini kebahagiaannya kepada kita. Buya nggak butuh orang-orang seperti ini, nggak butuh arti kata sok doaku. Justru kita yang butuh dari beliau, butuh syafaatnya beliau. Karena ini bukti sebegitu banyak ya Masya Allah yang hadir semacam ini ya, untuk menghadiri hawa seseorang yang saleh, seseorang yang dekat kepada Allah. Ini bukti bahwasanya Allah cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ada Jibril jelas bahwasanya ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah minta nada Jibril. Jibril tadi yang mana? Kumandangkan kepada penghuni langit, kepada malaikat-malaikatnya, penghuni langit semuanya bahwasanya saya ini cinta kepada orang tersebut. Lalu Jibril mencintainya karena Allah telah mencintainya. Dan Jibril memandangkannya ke penghuni langit. Ya ahli sama, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan. Bahwasanya kasih tahu nih penghuni langit bahwa Allah cinta kepada orang tersebut. Cintailah orang tersebut. Maka penghuni langit semuanya cinta. Apa buktinya daripada penghuni bumi? Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardh. Buktinya di muka bumi orang tersebut tahu bahwasanya dia dicintai oleh Allah, bahwasanya Allah memberikan kekabulan kepada orang tersebut di muka bumi. Dengan apa? Orang-orang bumi mencintainya. Dan kita bukti yang kita hadiri bukan hanya ada kiai pada malam hari ini.